Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang telah menjawab salam saya. Saya doakan rezeki Anda semua lancar. Amin. Hajatnya dicukupkan. Amin. Dan semoga semuanya berkah. Amin. Sebelum kita melakukan training sore ini, ada hal yang perlu saya coba untuk mengetes semangat rekan-rekan sekalian. Biasanya kan kita awali dengan DP. Kalau nggak salah kan safety first, insiden PTV Jaya. Oke, bisa kita awali dari itu supaya kita lebih semangat. Tapi setidaknya lebih baik lagi kalau kita berdiri. Berdiri menunjukkan tentang semangat kita bagaimana. Mungkin di sini pesertanya sudah lengkap semua ya. Saya lihat dari bangkunya nggak ada yang kosong ya, kebetulan seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada nama-namanya dan tercantum juga ada Mas Agus, Pak Muni. Nah, mungkin Pak Muni bisa dipimpin untuk yel-yelnya supaya rekan-rekan semua semangat. Safety, yes. Insiden, no. PTV Jaya seperti itu. Safety, yes. Insiden, no. PTRI, Jaya. Terima kasih Pak Muni. Kembali. Semangatnya tetap dijaga ya rekan-rekan karena ini panjang sekali, kurang lebih durasinya 4 jam nanti. Perkenalkan nama saya Hajar Abdul Sakur. Kebetulan saya posisi di Enviro Engineer di area Electronic Ancillary dan Ponegoro itu lokasi terbaru yang sedang kita ajukan untuk di-provide ini. Terus ini adalah singkat saya, nama saya, pengalaman kerja saya di sini bergabung di PTFI itu mulai tahun 2022 rekan-rekan sebagai construction, kemudian diamanai lanjut ke operation seperti itu. Saya disiplinnya teknik sipil, jadi saya berusaha untuk mempelajari ekonomi yang akan saya sampaikan. Nah, aturan dasar yang perlu kita taati bersama. Pertama, kita harus tepat waktu karena waktu adalah uang. Seperti itu. Tepat waktu berarti kita komitmen terhadap diri kita sendiri. Kemudian pastikan ada dering, terutama jika ada rekan ataupun informasi dari atasan yang sifatnya urgent. Tapi kalau sifatnya urgent, atasan telepon tidak menyelesaikan saja. Seperti itu. Kemudian silakan bertanya jika ada yang ditanyakan. Toilet berada di sebelah timur. Kalau ini keluar berarti ke kanan, paling untuk sendiri. Kemudian untuk emergency itu aja misalnya warna hijau tinggal diikuti saja. Di sini cuma ada satu tangga, jadi jangan bahasa Jawanya itu kupu, jangan kupu, tapi tetap tenang, perlahan tapi pasti. Nah, ada yang bisa membantu saya penjelasan tentang atau gambaran dari dua gambar ini. Terima kasih atas sambutannya. Mungkin Mas Budi bisa dibantu saya untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu limbah cair. Limbah cair. Oke. Yang kedua sampah padat. Sampah padat pasti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas Udin bisa ditambahkan? Ya itu lagi isinya aku nggak tahu apaan, tapi ada logo bahan kimia kayaknya itu limbah cair segitiga kayaknya. Oke, siap. Terus kemudian kalau yang sebelah itu ada Sprite, puding, ya sampah botol ya plastiknya. Terima kasih atas Mas Dwi dan Mas Udin telah membantu saya untuk menjelaskan gambar ini. Kita bebas untuk menggambarkan gambar ini, cuma saya perjelas gambar ini adalah IBCT. Ini biasa terdapat di lokasi kerja kita, terutama yang berhubungan dengan limbah kimia. Dia bertugas untuk tempat pengemasan ataupun untuk limbah seperti itu. Terus kemudian ini adalah sampah yang sering kita produksi seperti itu, tanpa sadar biasanya tercampur. Nah, saya harap itu tidak terjadi lagi. Nah, namun pengertian yang sebenarnya adalah di sini adalah penggunaannya fokus untuk penggunaan limbah, karena di sini ada logo limbah. Nah, nanti akan saya jelaskan lanjut. Kemudian ini adalah dengan catatan tidak terkontaminan, statusnya adalah bukan limbah B3. Nah, untuk materi hari ini adalah materi tentang SK
SKKNI E38 PLB 00.007.1 tentang keamanan kemasan ditandai dengan simbol dan label sesuai dengan jenis limbah B3 yang diisikan. Jadi kita harus tahu dulu limbah B3 nya itu apa, kemudian dikasih label, selesai. Lalu dasar SKKNI yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan ini rekan-rekan. Jadi 191 tahun 2019. Nah di KUK 2.2. Nah ini yang sangat penting sebenarnya. Tujuannya, kenapa kita membahas ini? Mengapa kita harus membahas kemasan, simbol, dan label? Ada yang bisa bantu saya? Ini kata-kata, tapi adakah yang sudah terngiang-ngiang di hatinya bahwasanya oh itu penting, oh ini bagaimana, oh ini seperti ini, seperti itu. Ada yang bisa bantu saya? Ya, penting untuk bantu mengidentifikasi kemasan yang ada di dalam. Penting untuk oke, mengidentifikasi. Oke, nah jadi gini, pentingnya di sini itu dijelaskan pertama. Kita harus tahu limbah itu sifatnya apa, seperti itu. Nah, kita tahu limbah itu seperti apa. Nah, kita ikuti slide selanjutnya. Jadi tujuan untuk pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta pelatihan dapat menjelaskan menandai kemasan menggunakan simbol dan pelabelan. Manfaatnya adalah kita terhindar dari tindakan tidak disiplin di hubungan industri. Ada yang terkopi untuk klausul manfaat ini? Atau belum baca? Ini penting soalnya. SP Pak. Apa sih SP maksudnya? Betul. Ini sangat sensitif seperti itu. Nah, seberapa sensitif dari SP tersebut? Nah, ini saya lampirkan. Nah, pelabelan itu masuk ke dalam ini. OE 33 dan itu adalah peringatan 1. Seperti itu. Ketika melanggar 1 kali peringatan 1, melanggar 2 kali peringatan 2 dikumulatifkan, kemudian efek sampingnya bapak-bapak sudah tahu sendiri, itu hubungannya sama bonus. Jadi tolong hati-hati. Oke? Terus ini adalah referensi yang kita gunakan untuk pengelolaan atau pengemasan limbah B3. Nah, untuk pengemasan limbah B3 ada beberapa hal yang perlu kita pastikan. Seperti itu. Contohnya, pertama, kita pastikan kemasan tersebut itu aman. Aman dalam artian pertama, tidak cacat, tidak bocor, tidak korosif, atau yang terpenting adalah kemasan tersebut sesuai dengan peruntukannya atau identifikasi dari limbah tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya air limbah atau kontaminan limbah yang sifatnya asam, apakah boleh saya gunakan jerigen kali? Kenapa? Kalau pakai kalinya 316 kan? Jadi gini, ada beberapa kemasan. Itu mungkin sudah dijelaskan di pelatihan sebelumnya seperti itu. Cuma kita akan flashback sedikit bahwasannya ada beberapa macam kemasan seperti itu. Ada yang sifat dari plastik, ada yang dari besi. Kita klasifikasikan jadi 2 aja kayak gitu. Nah, dari besi itu ada lagi datanya. Nah, ada namanya 316M seperti itu. Nah, betul kata Pak Murid tadi bahwasanya kalau asam sebaiknya tidak digunakan, tidak menggunakan bahannya metal seperti itu. Apalagi yang 316M. 316M itu stainless steel dengan kadar atau level 316. Itu ada 304, 316, 316M. Itu level sih. Grade. Nah, ini terima kasih atas bantuannya. Nah, terus pengemasan. Khususnya ketika kita sudah tahu kemasannya memakai apa, kita melanjutkan ke level selanjutnya, yaitu pelabelan. Setelah pelabelan, kita akan melakukan namanya pemberian simbol. Itu hal mudah, tapi kita harus pelajari lebih dalam. Sebelum kita menuju ke pelabelan dan pemberian simbol, kita harus tahu bahwasanya pelabelan limbah berbahaya adalah proses penandaan pelabelan yang diletakkan atau ditempelkan ke kemasan langsung limbah B3. Jadi pelabelan akan dinamakan pelabelan jika kondisinya adalah ditempelkan langsung. Jadi ketika misalkan di sebelah saya ini ada kursi, anggap aja ini besi tank.
Terus pelabelan tersebut sudah lengkap ini sesuai peraturan atau sesuai regulasi. Terus kita cuma ya wis lah, saya tempelkan. Itu namanya bukan pelabelan. Seperti itu. Kemudian kurang lebih gambarnya pelabelannya seperti ini. Dan apa yang harus kita isi di pelabelan? Ada penghasil limbah. Penghasil limbah itu dari mana limbahnya? Seperti itu. Kemudian alamat penghasil, waktu pemasangan, jumlah, dan karakter limbah berbahaya. Karakter limbah berbahaya ini yang akan kita pelajari lebih lanjut di sini. Terus simbol. Simbol di sini ada yang pernah lihat barang ini? Simbol ini. Itu bahasa lainnya apa ya? Tidak bisa bantu saya. Itu udah. Oke, terima kasih Mas Dwi. Mas bisa memperhatikan training ini dengan baik. Ya, ini namanya pikogram. Tidak hanya ini rekan-rekan, banyak. Di sini saya melampirkan kebetulan 8. Nah, tadi ada namanya pelabelan. Pelabelan itu kita ada standarnya. Tidak bisa tiba-tiba oke, ada contohnya terus kita print, terus kita tinggal tempel, kita pakai. Itu tidak bisa. Karena ada standarnya bahwasannya itu ukurannya harus 15x20. Itu ada di tadi seperti itu. Nah, itu harus kita patuhi dan harus kita laksanakan. Karena kalau tidak kita patuhi dan kita tidak laksanakan, itu akan berimbas terhadap perusahaan kita. Kita lebih baik menjaga perusahaan kita sebelum ada pihak KLHK masuk, daripada nanti tiba-tiba kita tidak melakukan itu, pihak KLHK masuk ke kita. Kamu salah. Itu lebih berbahaya. Ya, ini adalah contoh pelabelannya, lebih seperti ini. Ini memang gambarannya seperti ini. Cuma kita tidak perlu membuat ini untuk kondisi saat ini. Kita bisa memesannya di warehouse, ada kodenya. Cuma setahu saya sampai saat ini itu nomornya belum keluar, tapi barangnya sudah ada. Tinggal nanti bisa konfirmasi ke orang bis dari tim Envios. Terus simbol B3. Nah, ini simbol B3 yang tadi namanya nama lainnya adalah pikogram. Kita harus tahu ini, jangan tiba-tiba ada gambar tengkorak terus ini ada yang super ball. Nggak usah kan? Ya, tahu kan? Apa yang super ball tahu kan? Dan kesukaannya Pak Munir itu. Betul. Oke. Terus ini ada pohon dan ikan. Ini berbahaya untuk kesehatan ikan. Enggak kan? Ini ada kata berbahaya terhadap lingkungan. Seperti itu. Jadi kita harus memahami minimum dari 8 yang saya sampaikan ini kita paham. Nah, ada satu clue. Apakah logo pikogram ini boleh saya tempelkan ke bahan B3? Tidak bisa ditolong saya. Oke, terima kasih Mbak Nur Aisyah. Tidak boleh. Benar. Karena kalau dia ditempelkan di bahan B3, kita dari pihak lingkungan kita tidak salah untuk mengambilnya seperti itu, karena sudah jelas di sini ada bahan atau limbah B3 ditempel lah itu pakai pikogram limbah B3 ya udah kita ambil, karena pada dasarnya limbah B3 itu tidak boleh lama berada di lokasi kerja seperti itu. Paling lambat di TPS B3 itu 90 hari. 90 hari itu harus keluar barang. Nah, kurang lebih ini adalah pikogramnya. Ini harus kita hafal rekan-rekan. Tapi gampang sih sebenarnya ini. Kita kalau misalnya tahu SDS, itu tinggal SDS convert keluar itu. Tapi dengan catatan kita harus tahu limbah yang kita hasilkan itu apa dulu. Itu yang akan jadi dari kita. Tapi untuk operasional di area PT kan setiap area kan sudah mengetahui dia pakai bahan apa, akan menghasilkan apa, seharusnya itu bagus. Tapi yang penting adalah ketika kita tahu di SDS poin 2 itu misalnya korosif, kita akan pakai ini. Jika itu terjadi, jika itu berubah jadi statusnya jadi 5. Kemudian, nah simbol ini mempunyai standar rekan-rekan. Ukurannya itu 25x25, nggak bisa ditawar. Kalau misalnya saya mau irit lah ya, dalam satu lubang, misalkan ini saya punya kertas sampah di atas label, di bawah pikogram, itu nggak benar. Ini udah aturan dari sana, bahwasannya ukuran minimum
itu untuk pengemasan itu 10 kali 10, tapi di PTF itu menyediakannya 25 kali 25 itu juga sudah tersedia di warehouse, tinggal dapat nomornya selesai, tinggal pesan aja. Nah, ini adalah tabel tambahan. Ketika kita sudah tahu posisi nama limbahnya apa, kodenya apa, volumenya apa, dihasilkannya kapan, pengemasannya kapan, terus piktogramnya ada. Satu yang terpenting, tutupnya di mana? Seberapa penting pelabelan ini? Karena pertama, kalau IBC salah masukkan fork untuk forkliftnya, selesai, tumpahan bisa terjadi, ataupun terpapar air limbah pun bisa terjadi. Nah, ini ada contoh kasus di area saya, betul-betul di refinery. Nah, ada yang bisa mendefinisikan gambar ini jika statusnya limbah. Ya, jika statusnya limbah, kira-kira apa saja yang perlu saya lengkapi? Ada yang bisa bantu saya? Oke, terima kasih Mbak Isa. Tanda panah untuk tutup ya? Tutupnya berada di mana? Oke, terima kasih, sangat membantu saya. Jadi benar dikatakan oleh Mbak Isa. Pertama kita harus tahu SDS. Ini sebenarnya maaf untuk gambarnya kurang jelas. Cuma ini adalah dasar kita untuk melakukan tindakan terhadap limbah seperti itu. Atau jika terjadi tumpahan, dasarnya ya ini nggak ditawar seperti itu. Informasi tambahan bahwasanya kita menganut sistem GHS, Global Harmony System. Itu ada 16 item di SDS. Cuma kita fokus di nomor 2. Paling tidak kita tahu bahaya dari bahan tersebut jika terjadi limbah itu seperti apa. Nah, dikatakan bahwasanya di sini sifatnya adalah korosif atau iritasi dan berbahaya. Beracun. Kemudian, nah ini adalah bagian nomor 2 dari data elektrolit. Kebetulan tadi adalah limbah elektrolit. Nah, ini adalah label yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya simpel. Ukurannya berapa? Ada yang saya bisa ulangi? 15 kali 20. Nah, ini persegi karena keterbatasan tempat, jadi saya persegi. Jadi supaya lebih jelas. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama adalah lokasi penghasil. Lokasi penghasil tersebut adalah area penghasilnya. Kebetulan di sektor refinery, ya tentu saja PTFI refinery seperti itu. Kemudian tanggal penghasil, kapan dihasilkan limbah tersebut? Dengan catatan ya, kapan dihasilkan ini adalah kondisi ketika air limbah atau air proses yang dikatakan limbah sudah masuk dalam kemasan. Bukan berarti ketika dikeluarkan di bandrol atau disapit itu langsung hari ini produksi limbahnya, nggak seperti itu. Masuk dalam kemasan itu adalah tanggal produksinya, seperti itu. Kebetulan misalkan 27 Januari itu hari ini, kemarin sorry. Terus kemudian kode limbah. Nah ini penting, ini sudah dijelaskan di training sebelumnya. Nah kebanyakan di kondisi smelter ini dia pakai kodenya A108D seperti itu. Dia adalah kontaminan B3 dimasukkan ke dalam klausul itu. Kemudian jenis limbah ya yang sebelumnya saya bahas harus tahu itu limbah apa. Apakah dia elektrolit ataukah poli ataukah yang lain seperti itu, atau kontaminan slag atau kontaminan konsentrat. Tapi saya pikir kalau kontaminan konsentrat tidak akan boleh dibuang sih, pasti akan balik ke slag konsentrat. Itu kayak gini, bahan bakunya konsentrat ya, terus itu bahan baku loh ya, terus tiba-tiba mendadak dikit lah jadikan limbah. Saya harap tolong diingat-ingat ya, dengan seksama konsentrat sedikit apapun lapor aja ke manajemen, jangan asal buang. Apalagi kalau udah bentuknya mit, info aja, jangan dibuang berbahaya untuk kantong kita. Apalagi kalau spill dimasukin, itu dipilah sampai kondisi terakhir itu kayak contohnya di storm water pond. Itu kan jelas ya, pengumpahan ke storm water pond atau ke drainase, itu jelas pasti jadi limbah.
Tapi tidak rekan-rekan. Sampai endapannya aja itu diambil, dites dulu kadar CO-nya berapa, baru itu statusnya akan jadikan limbah atau tidak. Seberapa pentingnya CO untuk kita. Jadi kalau ada tumpahan atau kontaminan konsentrat atau magnet, tolong info aja. Itu akan menyelamatkan rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah jenis limbahnya elektrolit. Nah, volume ini kita dapatkan dari mana? Nah, sedikit informasi tambahan. IBC tank itu dimensinya 1 kali 1 kali 1. Kira-kira volumenya berapa? Ada yang bisa bantu saya? IBC tank. IBC tank itu dimensinya 1 kali 1 kali 1 meter. Kira-kira volumenya berapa? Ada yang bisa bantu saya? 1000 liter. Wah, mantap. Anak SD belum bisa jawab. Tapi, oke, benar, itu jawabannya benar. Tapi kita punya regulasi bahwasanya untuk air limbah atau penemasan, untuk penemasan air limbah itu tidak boleh lebih dari 80%. Kenapa? Membahayakan saat pengangkutan. Betul, membahayakan ketika pengangkutan atau membahayakan bahasa kerennya untuk handling. Jadi kalau terlalu banyak, ibarat kita, saya kan misalnya minum kopi ya, terlalu banyak, saya jalan pasti tumpah. Apalagi kalau tiba-tiba dipanggil Mbak Isa, pasti saya mau ya, tumpah. Beda, kalau isinya nggak full, 80% pasti Pak Munib panggil, masih nggak kan tumpah, tadi nggak saya bukan, seperti itu. Kalau ditutup ya? Hah? Kalau ditutup. Regulasinya 80% maksimum, seperti itu. Nah, sifat limbah B3 tadi berdasarkan SDS ya, kita bacanya seperti itu. Nah, untuk pengisian labelnya kurang lebih seperti ini nanti. Ini wajib dan setiap area sudah mendapatkan label ini. Meskipun jumlahnya tidak banyak, karena kita berusaha untuk mematuhkan atau patuh terhadap peraturan sejak dini. Seperti itu. Kemudian ini adalah dari SDS tadi akan kita dapatkan program. Makanya kita harus program ini. Oh, ini peruntukannya ini, bentuknya ini. Nah, setelah kita tahu tadi labelnya bagaimana, posisi tutupnya di mana, piktogramnya apa, jadilah barang ini. Keren kan? Ini kopla. Berarti yang tadi tentunya yang sebelah ini, tadi direktur teknologi belum kopla. Jadi saya harap rekan-rekan nanti setelah training ini mampu menganalisa atau menerapkan kegiatan itu. Tapi itu kayaknya lebih dari 80% kapasitasnya. Nah, ya itu. Makanya saya bilang dari awal ini nggak komplain. Seperti itu. Harusnya ini 1, 2, 3, 4. Berarti maksimum harusnya di sini. Nah, kalau saya mudah-mudah gampang-gampangan kan, anggapannya ini 25 dong. Karena 5, 1, 2, 3, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Udin, belajar sekali untuk hal dari itu. Ya kurang lebih akan jadi seperti ini untuk pelabelan dan pembelian simbol. Itu wajib, nggak bisa ditolak. Gitu. Ini adalah contoh pelabelan dan pembelian simbol di area lain. Seperti itu. Ini kayaknya disebutkan. Nah, ini adalah pembelian simbol untuk air limbah di permanent storage seperti itu. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini, pertama kita harus tahu posisi tutupnya di mana. Jadi kalau kita lihat dari barang ini, air limbah ini, kita harus tahu tutup ini ada di mana. Dalamnya ada di mana. Kita handling pertama itu di mana. Memang di sini ada valve. Ini juga kita harus pastikan dia tertutup dengan aman, tidak bocor. Yang perlu kita perhatikan adalah ini, tempat handling kita. Kesimpulannya adalah kita harus tahu di mana tempat handling kita atau tutupnya. Kedua, bagaimana cara pengisian label seperti itu. Ketiga, kita harus tahu tutupnya seperti apa. Nah, dengan mengemas dengan baik dan benar, memberikan simbol, memberikan label, berarti itu adalah bentuk komitmen kita terhadap keselamatan kerja kita dan keselamatan lingkungan kita. Nah, saya punya sedikit
Jadi gini, ada 3 gambar di sini. Pertanyaan saya adalah berapa ukuran dari masing-masing gambar di sini? Saya bisa bantu. Ini tadi kan gambar menentukan posisi foto, ya kan? Ini adalah label atau identitas dari limbat tersebut. Di bawah adalah piktogram untuk memastikan bahaya apa seperti itu. Ada yang tahu ukurannya? Yang itu berapa kali? 25 kali 25. Piktogram? 25 kali. Oke, terima kasih. Betul. Betul, minimum. Betul. Nah, Level 15 kali 20. betul. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Silakan Anda semua benar. Nah, untuk pelabelan tutup itu 7 kali 14, untuk label 15 kali 20, untuk piktogram 25 kali 25. Terus kemudian, bagaimana urutan pelabelan berdasarkan gambar di samping? Tadi kan udah ada dari rektor Rifana kan, seperti itu. Nah, itu bagaimana urutan pelabelannya? Pelabelannya adalah pertama foto, label, dan kemudian adalah piktogram. Nah, ini untuk kegiatan terakhir setelah supaya kita tahu lebih memahami tentang materi tadi, ada bisa disiapkan untuk kertas evaluasi. Ada kertas kan? Sudah disediakan soalnya. Jadi manfaatkan apapun fasilitas yang sudah disediakan. Tolong sediakan cuma 1 lembar aja. Ini pertanyaannya 1 sampai 5. Tinggal jawab benar atau salah. Simpel, tapi akan mempengaruhi komitmen Anda atau Anda lulus atau tidak terhadap training ini. Sudah? Oke, kita mulai. Saya ada 2 gambar, ya. Saya ada 2 gambar. Gambar cetak 1 dan 2. Kemudian tinggal kasih keterangan B atau S, benar atau salah. Nomor 1 sampai nomor 3 menggunakan gambar yang di atas. Nomor 4 sampai 5 menggunakan gambar di bawah. Oke? Kita mulai. Simbol di atas menunjukkan limbah D3. Benar atau salah? Tinggal tulis. Tinggal ditulis. Nanti itu masuk penilaian saya. Jika tidak ditulis bahaya. Oke, lanjut. Simbol di atas menunjukkan nanti berbahaya terhadap lingkungan atau terhadap kesehatan ikan. Benar atau salah? Oke. Jika terdapat lebih dari 1 karakter limbah B3 maka harus ditempelkan semua. Benar atau salah? Penanda di atas menunjukkan posisi tutup. Ya ini maksud saya ini. Ini untuk pertanyaan nomor 4 sama 5. Oke? Penghasil dan jenis limbah B3 tidak perlu dituliskan. Benar atau salah? Oke, bisa ditukarkan ke tempat sebelahnya untuk hasil koreksinya. Nah, untuk pertanyaan pertama, simbol di atas menunjukkan limbah B3, benar atau salah? Simbol di atas menunjukkan nanti bahaya terhadap lingkungan, benar atau salah? Jika terdapat lebih dari 1 karakter limbah B3, maka tidak harus ditempelkan semua. Penanda di atas menunjukkan posisi tutup. Penghasil dari limbah B3 tidak perlu dituliskan. Nah, tugas tambahan nanti dikumpulkan jadi 1 evaluasi tadi. Kemudian ada tugas tambahan supaya kita lebih memahami dan kita bisa mengaplikasikan di lapangan. Nah, tolong rekan-rekan nanti bisa dikumpulkan tanggal 10 Februari. Betul. Kalau rekan-rekannya tadi trainingnya 30 Februari. 28 Februari. Ini salah. Betul. Saya menganggap ini salah. Nah, nanti dikumpulkan 10 Maret ya. Jam 5 maksimum ke email ini. Seperti itu. Tinggal membuat video simulasi pengemasan dan pelabelan dan pembensin. Benar apa? Enggak, maksudnya tadi trainingnya tuh 28 Februari. Oh iya. Pas Maret ya. Iya, Maret seharusnya. Lupa saya. Depan tadi lupa. Ya, terima kasih atas bantuannya rekan-rekan.